Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Aris Cipanon Channel. Jadi buat kalian yang baru gabung di channel ini, silakan untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifin juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari channel ini ketika saya untuk upload video terbaru ya. Saudara-saudaraku, calon-calon saudara Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang berada di tempat ini. Semoga pertemuan kita ini mendapat barokah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dapat terima kasih kepada Pak Aris yang sudah menyediakan tempat yang cukup indah ini. Di situ ada laut yang kita lihat. Laut itu ada ikannya cukup banyak yang kita bakar sekarang dari laut. Tapi ikan tadi dapat beli Pak Aris, saya pegang tidak asin, padahal tempatnya di tempat yang asin selamanya. Artinya bahwa kita hidup dimanapun juga jangan terpengaruh oleh budaya-budaya luar yang negatif. Malu kepada ikan. Ikan adalah tempatnya asin, tapi ikan belum pernah ikut asin. Namun kadang-kadang kita terbawa dengan HP, terbawa saputing, tiktokan, terbawa arus HP, lupa ngaji, lupa segala macam. Ya kan begitu. Kita tinggal di tempat jablay, ilu-iluan nggak jablay. Kita ikut di tempat musik, ikut-ikutan musik, malu terhadap ikan. Ikan selamanya tinggal di tempat yang asin, tapi ikan belum pernah ikut asin, ya kan? Lalu orang ikut-ikutan kepada yang asin, ya kan? Baik teman-temanku, sebelum kita makan, ya kan, saya akan berikan bekal. Bekal apa? Bekal untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Ya, akan saya berikan berapa hal di sini. Bekal untuk melaksanakan bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita akan puasa kan? Bulan Ramadan itu disebut bulan suci. Bulan suci, ya suci, bulan suci. Di situ tempat pengampunan dosa. Di situ adalah tempat dikabulkannya doa bermacam-macam di bulan suci Ramadan itu, ya kan? Maka kita datang nanti ke bulan suci Ramadan itu kita harus dalam keadaan suci, ya kan? Karena kita akan masuk kepada bulan suci. Dan di sini yang berapa konsep yang dari Rasulullah SAW untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah sudahilah, perbaikilah segala macam bentuk permusuhan dengan sesama manusia. Sudahilah, perbaikilah segala macam bentuk permusuhan dengan sesama manusia. Artinya di bulan sebelum bulan suci Ramadan ini kita harus saling memaafkan, harus saling hampurakan. Tidak boleh di antara kita bermusuhan, tidak boleh di antara kita saling dengki, saling membenci. Bersihkan sekarang ini, karena kata Rasulullah SAW, orang yang masih punya musuh atau benci kepada seseorang di bulan ini, bulan Sya'ban ini, maka itu akan tertolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Wa yaghfiru likulli 'abdin la yusyrik billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhi sakhnahu wa yuqalu angdiru hadaini hatta yasliha angdiru hadaini hatta yasliha angdiru hadaini hatta yasliha," sampai 3 kali. Kata Rasulullah SAW, tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tundalah pengampunannya, tundalah minta taubatnya, tundalah doanya. Tunda, kata Rasulullah, sebelum keduanya berdamai. Maka mari kita sucikan sekarang ini. Di antara kita mungkin saudara hewan atau batu atau punya musuh dengan sama yang lain. Tunda, jangan sampai ditunda, tapi segera bersihkan. Kenapa? Karena kata Rasulullah, angdiru hadaini hatta yasdoliha. Tundalah pengampunan terhadap dua orang ini sampai keduanya berdamai. Mari kita damaikan diri dan diri, kita mengenai dan sebagainya. Kita adalah kita demi menghadapi
di bulan suci Ramadan dan demi mendapatkan pahala dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Tapi kalau di antara kita sudah saling memaafkan, kata Rasulullah, gitu beres bulan puasa kita berikan bayi yang barulah. Iya kan, suci bersih luar biasa. Syaratnya itu yang pertama, janganlah di antara kita punya musuh, segera saling memaafkan. Yang kedua adalah tinjaulah makanan kita, pastikan kehalalannya. Jadi sekarang yang dulu suka makan-makan haram, pamajikan maling kasalaki, tidak kantong, ya kan? Tok maling, ya kan? Haram, tidak boleh itu maling, ya kan? Tanpa izin, mengambil hak orang lain. Sekarang makan yang halal saja. Kenapa? Karena kata Rasulullah, makanan yang halal itu salah satu sebab diampuni dosa. Jadi kalau makanan haram nanti ditolak kita pengampunan dari Allah di bulan puasa, ya kan? Makan yang haram stop sekarang, ya kan? Jangan sampai makan yang haram, ya kan? Nah dulu saya suka di pondok, ya kan? Di pondok di Mas Gio suka darmaji itu ada 8 ngaku hiji, ya kan? Darmaji biasa itu gorengan teh ya di Mas Gio gue dicek ya kan. Ada teman saya di situ Kang Didi, luar biasa Kang Didi itu suka saya dikasih jajan Kang Didi, ya kan? Di jajanan kadang-kadang yang orang gak punya ini. Sekarang alhamdulillah Kang Didi hidupnya sukses, dia pengusaha sukses, punya BTT makanan kayak kampung nelayan, punya kolam renang tek pengek, ya kan? Karena dia itu orangnya baik, suka ngajar, dan belum pernah diadar lagi dan seperti saya, ya kan? Begitu juga Kang Iham, ada juga Kang Baik Kesumnya baik, ya kan? Nah, tapi sekarang punya grup namanya Alma, ya kan? Sudah lama gak ketemu, alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah teman-teman saya di grup itu mudah-mudahan ada di antara yang masuk surga, ya kan? Dan juga mudah-mudahan semua masuk surga, ya kan? Dengan makan yang halal itu. Salah satu saja kita masuk surga ini, maka kita akan memanggil teman kita yang neraka. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik, ya kan? Ada lagi teman saya bahaki sok kawin banyak baik, ya kan? Macam-macam. Tangannya bukan main. Banyak yang sukses di situ. Hampir semua itu alhamdulillah itu sukses semuanya, ya kan? Ada lagi satu grup yang luar biasa saya, namanya grup Adem. Grup Adem. Dari sekian puluh grup di HP saya baru menemukan grup Adem. Angkatan 86 itu. Apa saya kagum dan pernah saya meneteskan air mata ketika dimasukkan kepada grup itu, dia selalu mengaji, Pancuk. Ngaji. Jadi ngaji, berbeda 30 juz. Siapa yang juz 1, juz 2, juz 3, juz 4 sampai pada milih kawin rebutan. Jadi satu malam Al-Quran di grup itu saya baru, walaupun hampir 50 lebih grup saya ini baru menemukan grup itu yang luar biasa. Itu perlu dicontoh oleh grup kita ini, ya kan? Jadi gitu, juz 1, 2, 3. Pilih mau juz berapa? Saya suka pilih juz 30 aja, ya kan? Paling kecil. Setiap malam itu begitu. Kita ada berapa grup ini namanya kan? Luar biasa itu. Nah, ya. Jadi makan yang halal. Yang ketiga adalah tadilah baca Al-Qur'anul kan? Baca Al-Qur'anul Karim. Kenapa Al-Qur'an itu adalah biasakan sekarang ini. Sebelum kita puasa biasakan baca Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'an itu bisa menolong kita ketika di dunia oleh Al-Qur'an. Ketika kita sakaratul maut ditolong dengan Al-Qur'an. Ketika kita ada di alam kubur pun juga Al-Quran yang menolong. Nanti ketika datang berwarna nakir, itu ada laki-laki yang ganteng luar biasa, asik kadang mesra. Kalau ditanya oleh malaikat, jalani oleh itu. Tanya mau dihalangi. Kemudian bertanya, siapa engkau? Aku adalah Al-Quran yang suka di dunia. Jadi yang kedua adalah makan makanan yang halal. Dan yang ketiga adalah yang benar berarti membaca apa? Al-Quran. Yang ketiga adalah apa? Biasakanlah membaca Al-Quranul. Yang keberapa? Keempat adalah biasakanlah mulai dari sekarang untuk rajin sodako.
Walaupun kata Rasulullah hanya 700 perak. Rasul bersabda, Allahumma abdi mutiqan halaqo. Allahumma abdi mutiqan halaqo. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, yang bersedekah. Jadi di bulan puasa akan bertubi-tubi kita ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasakan walaupun 100 rupiah biasakan. Ya kan? Nah, di grup kami alhamdulillah ada yang sering sedekah. Di grup kami ini grup alhamdulillah banyak yang sering sedekah. Alhamdulillah semua di grup saya pada sukses. Karena Allah mengganti terus, ya kan? Mengganti terus, ya kan? Biasakan dari sekarang kita adalah bersedekah walaupun hanya 100 rupiah, ya kan? Allahumma ati mutiqan walafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan manfaatnya bukan di dunia saja, di alam kubur juga. Ketika kita masuk ke alam kubur, apa? Ya Allah, tolong aku kembalikan ke alam dunia. Mau apa? Mau sodako? Mau sodako ternyata. Mau sodako. Lain hayang sholat, lain naik haji. Permintaan kita dalam kubur. Tapi mau sodako. Karena manfaat sodako itu adalah luar biasa. Dan selanjutnya adalah bekal kita di bulan puasa. Jagalah lisan dan segala bentuk celaan. Dan sekarang lisan kita dijaga. Karena matinya pemuda itu bukan karena patah kaki, tapi matinya karena patah lidah. Jadi tahapnya lalu kemudian ke batu. Kalau oleh pisau kita ini tertusuk, itu sakitnya hanya berapa hari? Hanya 1-2 hari. Ya kan? 1-2 hari sakitnya. Tapi kalau oleh lisan, sakitnya bertahun-tahun. Jadi baik karena ada ya kan. Maka jaga adalah lisan. Jaga lidah, jangan sampai menyakiti hati orang lain karena lama sembuhnya, ya kan? Biasakan. Kemudian selanjutnya ajaklah anak-anak kita, keluarga kita untuk selalu dididik dengan kata-kata yang indah. Anak-anak kita itu. Jadi kalau anaknya kasar segala macam itu hidungnya bapak itu kasar. Begitu. Silakan dicek. Kenapa ini orang Bandung sopan, katanya bahasanya indah, lembut? Karena bapaknya lembut. Ya kan? Kenapa orang aing dia bedul baik? Karena orang aing dia bedul bangsat baik. Kenapa di Inggris sudah ketiknya itu bisa bahasa Inggris? Karena dilatih omongannya bahasa Inggris. Kan gitu. Jadi cuma orang dilatih. Ya, dilatih. Ada salah satu di antaranya tukang maling, tukang makan barang yang haram, baywa. Pamajikanna jeung nana, jeung salakina makan barang haram bae. Dia mah. Turun-turun maling di pamajikanna kerjasama. Ya kan, minum-minuman jeung pamajikan kerjasama. Pamajikanna reuneung. Run pamajikan reuneung. Geus reuneung. Kumaha ngomongna? Pak tukang maling, tukang segala macam. Mudah-mudahan anak orang di anak yang solehah cenah ya. Belum orang tukang maling ge, tukang zina ge. Ya Allah, mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Keluar borokoso. Kumaha leungeunna? Leungeunna alhamdulillah. Kakina sempurna, sempurna. Sempurna alhamdulillah sempurna. Orang tukang maling, tukang zina, tukang segala macam ge sempurna. Dilihat tangannya ngeupel bae, ngeupel. Cenah tangannya ngeupel bae kunaon ieu? Dibuka aya cincin. Ternyata eta maling cincin bidan. Di kodok ku bidan di jero, di kodok tuh. Di kodok ka jero. Orang paling cincin bidan. Di kodok. Pan bidan sok kodokan ka jero ka di kodok. Jadi kita ya kan. Ya suayana anak kita juga adalah bina, didik dan sebagainya. Kaciri. Purosanya, purosa. Jadi didiklah anak-anak kita, jangan sampai anak kita ini terjerumus. Kemudian selanjutnya adalah jagalah pandangan kalian terhadap wanita. Jaga pandangan saudara biasa. Allah berfirman, apabila melihat wanita yang bagus, yang indah, tundukkan pandangannya. Di bulan sebelum puasa ini
manfaatkan, jangan sampai melihat jumur lagi. Ya kan? Bukan pandangan kita, jangan sampai melihat wanita-wanita yang depot. Ya kan? Saya pernah dari Anyer, ya kan? Dari Anyer, ya kan? Pernah pelatihan di sana, sampai datang Kalabuan, tidak terasa capek sama sekali. Kenapa? Karena di depan saya ada wanita Pak Enol naik motor. Naik motor maju. Buka, ini ada ya. Kebut. Ingkap. Buka. Ingkap, ya. Mantap dah, mulus jubur nanya mul. Mulus jubur gede gede. Angin deui, perwis, buka deui. Tapi Cilegon sampai Kalabuan nutun jubur bikam teu capek. Yang ada di situ. Apa saya dosa? Oh, tidak dosa. Dosa tidak. Dosa saya tahu, ya kan rezeki. Kenapa saya katakan tidak dosa? Kalau saya duduk pandangan saya, duduk, ya kan? Atau saya nabrak, atau peluk saya nabrak, itu dosa untuk kita meren, ya kan? Bahaya, kan? Jadi sekarang kita biasakan tundukan pandangan kita, ya. Dan selanjutnya yang terakhir, jagalah silaturahmi. Perbanyak silaturahmi. Meskipun dengan lelah, tetap sekarang ini sebelum kita Ramadan lakukan silaturahmi. Silaturahmi itu untuk memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Ya, mudah-mudahan kita prapuasa dalam menghadapi bulan puasa ini yang tadi saya sebutkan bisa dilaksanakan supaya kita adalah dalam keadaan bersih, ya kan? Sekarang kita istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana istighfar kita supaya diterima oleh Allah? Dan sekarang kita, Allah Maha Pengampun. Istighfar itu jangan seperti saya lihat yang lain-lain. Astagfirullahaladzim. Ingat karena dosa. Ingat ketika istighfar, astagfirullahaladzim. Bayangkan dosa orang. Ketika dibayangkan dosa orang, Allah akan diampuni. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa saya. Saya pernah menyakiti ibu saya. Diampuni langsung oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa saya. Saya pernah menyakiti istri saya. Pernah menyakiti suami saya. Ingat, ya Allah, ampuni, saya takut atas terjadi. Istighfar lagi, ya Allah. Aku ingatkan dosa kita. Ketika dari mulai borokoset, kita ingatkan dosa. Ketika kita muda-muda, ketika kita sekolah, ingatkan, bayangkan dosa, baca astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku pernah waktu sekolah jawab susu, ya Allah. Ampuni dosa saya, ya Allah. Pernah kan kita jawab susu kalau kita bayangkan itu ingatkan. Ingatkan. Jadi ketika baca astagfirullahaladzim, ingatkan dosa yang pernah kita lakukan. Diampuni. Ya astagfirullahaladzim. Tidak ingat karena dosa. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa saya. Dosa yang mana sih Allah? Kan dosa naloba. Maka ingatkan satu persatu sampai bisa kita menangis. Saya yakin semua termasuk saya, kita semua punya dosa. Ingatkan, bayangkan dosa kita. Mari pulang dari sini di tempat yang indah ini, kita istighfar kepada Allah, minta ampun, ingatkan dosa-dosa kita supaya kita dalam keadaan bersih menghadapi, supaya kita suci dalam menghadapi bulan suci. Mudah-mudahan kita semua mendapat lindungan dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk surga, ya kan? Banyak juga rekan-rekan saya yang di grup Al-Mama, rekan-rekan yang baik, semuanya bisa masuk surga. Saya katakan tadi, salah satu saja di antara teman kita yang masuk surga, kita pun akan dipanggil oleh teman-teman kita, maka bertemanlah dengan teman-teman yang baik. Mungkin itu bekal untuk puasa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya, umumnya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.